Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ella Siti Nailah Wasilah, SPD, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di UPTD SDN 1 Tegal Datar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024. Angkatan 1 LPTK UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di UPTD SDN 1 Tegal Datar. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 4 dengan materi mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Gerak. Luruskan barisan. Baik, silakan rapihkan pakaiannya terlebih dahulu. Bagi yang belum rapi, silakan rapihkan. Sudah? Silakan perempuan terlebih dahulu memasuki ruangan. Ayo, silakan dari sini dulu. Silakan disambung laki-laki. Silakan masuk. Mangga rapikan dulu duduknya yang nyaman dan rapi. Sudah? Ya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajarannya berjalan lancar dan juga mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Mangga kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mangga Nendi. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Untuk
hari ini siapa saja yang tidak masuk sekolah? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya untuk selalu mengikuti pembelajaran di sekolah. Hari ini seperti biasa kita mempelajari pendidikan agama Islam. Tentang apa? Yaitu mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini apa saja. Tujuannya yaitu nanti kita akan bisa membaca surat At-Tin. Kemudian akan bisa menulis surat At-Tin dengan benar disertai harokatnya. Lalu akan bisa menghafalnya. Lalu apalagi bisa memahami pesan pokok artinya. Dan terakhir nanti kita bisa mengaplikasikannya menjadi karya seni atau proyek. Nanti kita semua bersama-sama membuat poster, membuat proyek. Oke, siap? Siap untuk belajar hari ini? Siap. Duduk siap, pandangan ke depan. Boleh tepuk konsentrasi dulu dipimpin oleh Ujang, mangga. Tepuk. Ayo. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Oke, terus? 5. Nah, ada yang lebih berarti kurang konsentrasi. Oke, nggak apa-apa. Baik, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mangga kepada semua peserta didik dimohon untuk berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri. Kepada Melani silakan ke depan untuk menjadi dirijen. Sebelah sini. Kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Indonesia bersatu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Silakan semuanya duduk kembali. Sekarang mangga lihat ke depan. Di sini ada tayangan mengaji surat At-Tin. Nanti kalian boleh memperhatikannya, mendengarkannya dengan seksama. Kemudian kalian boleh meresapinya, apalagi itu kan ayat Al-Quran. Sebelum memulai pemutar video ini, Ibu mau bertanya, di sini semuanya sudah bisa membaca Quran belum?
Bisa. Alhamdulillah. Terus ibu mau nanya lagi, ada yang tahu surat Atin tidak? Lupa lagi? Ada yang tahu atau ingat-ingat sedikit? Ingat sedikit. Oke. Lalu sudah hafal belum surat Atin? Ada yang hafal belum? Belum? Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang hari ini akan belajar bersama ibu, yaitu tadi membacanya, menghafalnya, menulisnya, kemudian memahami pesan-pesan pokok dari surat Atinnya, dan lagi kita bisa mengetahui artinya apa aja. Kita mulai ya, silahkan perhatikan dengan seksama. Boleh diikuti dalam hati. Sadaqallahul adzim. Bagaimana sekarang yang tadi bilang lupa lagi, sekarang sudah ingat surat Atin seperti apa? Sudah? Nah, yang tadi itu namanya surat Atin yang akan kita pelajari hari ini. Baik, perhatikan ke depan. Di sini ibu akan menayangkan ulang surat Atin. Nanti oleh kalian diikuti. Ibu terlebih dahulu membacanya per ayat ya, per ayat dulu, membaca per ayat. Ibu terlebih dahulu, kemudian kalian ikuti, cukup satu kali saja dulu. Oke, siap? Siap. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ayat 1. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Segitu dulu. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin.
Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Nah, barusan mengulang 1 kali. Alhamdulillah semuanya ternyata sudah ada yang bisa dan lancar. Nah, sekarang kita belajar mengulang 3 kali per ayat, ya. 3 kali per ayat sampai ayat 4 saja, ya. Sampai ayat 4 saja dulu. Nanti kita lanjutkan ayat selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu dulu terlebih dahulu 1 kali, lalu kalian mengulang 3 kali dalam 1 ayat. Ibu dulu ya, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Lanjut ayat 2. Diulang sama 3 kali. Wa turi sinin. Lanjut ayat keempat. Wa hadzal baladil amin. Selanjutnya ayat keempat. Seperti biasa, Ibu membaca 1 kali, kalian mengulang 3 kali. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, cukup 4 ayat dulu untuk mengulangnya. Sekarang kita lanjut ke artinya. Kita belajar mengenai arti dari surat At-Tin per ayatnya apa saja. Boleh diperhatikan ke depan. Nah, Ibu akan membacakan ayatnya, kalian membaca artinya. Karena biasanya kalau yang membaca sendiri lalu bisa meresapinya dan masuk ke dalam otaknya sendiri tanpa beda seperti yang dibacakan. Ibu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nah, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua. Waturi sinin. Apa itu tuh Gunung Sinai? Gunung Sinai nanti Ibu akan jelaskan. Lalu ketiga, wahadal baladil amin. Nah, negeri Mekah yang aman. Selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk
manusia itu paling baik. Ini langsung Allah yang berfirman. Lanjut ayat 5. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke rendah-rendahnya. Oke, lanjut. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, selain membaca boleh diresapi, dipikirkan. Apa arti ini? Lanjut ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, bukankah Allah hakim yang paling adil? Oke, Ibu akan menerangkan ayat-ayat dari surat At-Tin. Apa kandungannya? Apa aja kandungan dari surat At-Tin? Per ayatnya, artinya. Boleh dilihat ke depan. Sebentar ya. Oke, ayat 1 dulu. Kelihatan? Lihat. Nah, ayat 1, apa kandungannya? Tin. At-Tin. Nah, surat At-Tin itu diambil dari ayat pertama yaitu Wat-Tini. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus kulit, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, lalu menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun, pernah dengar? Karena kandungannya minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, Ibu mau tanya, ada yang pernah dengar buah tin? Pernah tidak buah tin? Biasanya kalau ada yang pulang dari Mekah, pulang hajian, pulang umroh, suka ada buah tin. Ini oleh-olehnya buah tin, ini minyak zaitunnya oleh-olehnya. Biasanya itu suka ada yang bawa oleh-oleh kalau pulang haji atau umroh. Nah, tadi seperti yang disebutkan, tin itu manfaatnya banyak, melembutkan, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, dan lain-lainnya. Zaitun itu juga sama. Kalau kalian misalkan punya luka, bisa pakai zaitun, dioleskan si minyaknya. Lanjut ya ke ayat kedua. Nah, ayat kedua kandungannya apa? Nah, ini Gunung Sinai. Lihat tidak? Nah, Gunung Sinai. Nah, ini Gunung Sinai. Gunung Sinai itu bebatuan. Nah, Gunung Sinai itu bebatuan. Gunung Sinai itu tempat Nabi Musa pertama kali menerima wahyu. Nah, baca boleh. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel atau Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.265 meter ini kebanyakan bebatuan ya, tapi tinggi. Juga dikenal dengan nama Jabal Musa.
Karena tadi Nabi Musa itu menerima wahyu pertama di gunung ini. Dan diangkat menjadi rasul juga di gunung ini. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ada rohani. Rohani itu apa? Hati, perasaan. Kalau kita lagi senang, perasaannya bagaimana? Senang, gembira, senyum, dan lain-lainnya. Kalau lagi marah, menggebu-gebu, marah, kesel sama teman. Nah, itu rohani salah satunya. Lalu nafsu. Nafsu itu apa? Misalkan kita lihat satu barang, lihat pakaian atau pakaian di pasar, ih bagus. Kita tertarik. Nah, itu namanya nafsu, ketertarikan. Lalu anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja atau disebut dengan naluri kalau hewan. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Nah, kalau manusia itu sempurna mulai dari akal, jasmani, rohani, nafsu. Kalau hewan itu cuma 2, jasmani badannya. Bentuk kucing gimana? Ya gitu kucing. Terus nafsu atau kalau hewan itu nafsu tapi tidak punya rohani atau naluri. Kalau induk kucing, anaknya diambil, marah tidak? Marah, suka jadi marah atau jadi pundung atau bersedih, itu naluri namanya. Terus naluri seperti apa lagi? Kalau lapar tinggal makan, itu hewan. Kemudian manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi makhluk mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Nah, seperti hewan, ingat, kalau kita jarang sholat, jarang beribadah dan lain-lainnya, tidak jauh berbeda dengan hewan. Nah, hewan mah tidak ada yang sholat, tidak ada yang beribadah. Makanya dari itu kita harus beribadah. Salah satunya yang wajib yaitu sholat. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kita dikasih uang, ini 2.000, ini 100.000, pilih yang mana? 100.000. Ya 100.000. Nah, itu dia akal manusia. Kalau hewan dikasih 2.000, kasih 100.000, beli yang mana? 10.000. Yang mana aja, dia mah pasti ngambil buat mainan. Kalau kita dikasih uang koin 500 sama uang koin 1.000, yang mana? 1.000. Nah, itu akal manusia. Apalagi tentang uang, pasti menggebu-gebu, pasti suka, semua orang suka wah, itu bedanya manusia dan akal. Manusia dan hewan terletak dari akal salah satunya. Oke, alhamdulillah kita sudah mempelajari pesan-pesan pokok dari surat At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Selanjutnya kita membuat project. Project itu apa? Project itu karya seni. Kita membuat apa? Nah, yang dibuat itu namanya project. Diperindah, diperbagus, itu namanya project. Untuk surat At-Tin ini, Ibu akan menugaskan kalian membuat poster. Poster itu yaitu tulisan. Nah, terus pinggir-pinggirnya atau dimanapun itu ada gambarnya. Gambarnya bebas, semau kalian, sebagus mungkin, secantik mungkin. Di bawah pensil warnanya. Oke, bagus. Nanti sama ibu dibagi kertas kartonnya. Nah, kita membagi menjadi 4 kelompok. Akan ibu bagi dengan sistem nomor sampai 4
1, 2, 3, 4. Nanti kalian sebutkan 1, 2, 3, 4. Lanjut 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Mulai dari sini. Boleh. 1, 2, 3, 4. ingat-ingat ya. Jangan sampai lupa. Lanjut. 1, 2, 4. Terus lanjut ke belakang. 1. Terus 2. 3, Terus 1, 2, 3, 4. 1. Oke, yang nomor 1 angkat tangan. Yang nomor 1 tadi angkat tangan. Nomor 1, ingat-ingat, jangan sampai lupa. Nomor 1 boleh pindah ke sini semuanya. Nomor 2, nomor 2 di sebelah sini. Nomor 3 di sebelah sana. Nomor 4 di sebelah sini. Ini tidak ada kursinya, boleh berbagi kursi. Sok silakan ke meja masing-masing. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 2 di sini, 3 di sini. Nomor 4 di dia. Nyana kursi lagi. Nah. Mana? Boleh berbagi kursi. Berbagi kursi boleh berbagi. Buat poster. Kertas kartonnya dari ibu dibagikan, nanti kalian yang membuatnya dengan sangat indah, seindah mungkin, sebagus mungkin, secantik mungkin. Nah, tadi pesan pokok yang tadi sudah ibu ajarkan ayat 1 sampai 8 apa saja, kalian tulis di sini beserta anggota kelompoknya dan judulnya. Siap? Oke, ini untuk kelompok 1 mau yang mana? Oke, kelompok 2 mau yang mana? Biru mana? Ada 2. Oke, mau yang mana ini? Kuning? Sok. Nih, kelompok 4. Silakan dimulai. Bedon. Sok, keluarkan pensil warnanya, warna sebagus mungkin, secantik mungkin, seindah mungkin. Sok, ditulis, jangan nyampah ya. Kok bekerja sama siapa yang menulis, siapa yang menggambar, siapa yang mewarna, bekerja sama. Spanyol, krayon, spidol, boleh non we. Sok, ini yang megang siapa? Laki-laki di sini gabung, pindah, biar cukup. Nah, di sini dekat-dekat. Kan bekerja kelompok, dekat-dekat. Sok, ini. Sok, siapa dulu? Ditulis dulu judulnya. Pesan pokok ayat berapa ini? Ayat 1 dan 2. Tulis pesan pokok yang besar, yang bagus. Sok, siapa yang tulisannya bagus boleh menjadi penulis. Boleh berdiri. Judul dulu di sini, pesan pokok ayat berapa ini? 3 dan 4. Pesan pokok ayat 3 dan 4. Nanti di bawahnya anggota kelompok 2. Tulis semuanya, baru di sini tadi isinya. Dikelilingi dengan gambar boleh. Kelompok 3 sudah paham? Sok, di sini tulis dulu judulnya, pesan pokok ayat ke 5 dan 6.
Terus sini kelompok 3. Nah, orang-orangnya ini ditulis namanya siapa aja. Lalu ditulis yang tadi, kemudian digambar. Siapa dulu yang mau nulis boleh? Ayo, mulai. Ini kelompok 4. Tulis judul dulu, pesan pokok ayat ke berapa ini? 7 dan 8. Tulis di sini yang gede, yang besar. Terus di sini kan ini gede, besar. Terus di sininya anggota kelompok 4. Orang-orangnya tulis, lalu di sininya boleh tadi pesan pokoknya apa saja. Sok, silakan dimulai. Boleh dimulai. Pesan pokok ayat 1 dan 2. Ada agak besar, agak besar. Pesan pokok besar. Nah, diperbesar. Pesan pokok. Kan ininya kayak besar. Sok yang bagus. Sekreatif kalian. Diperbesar. Ininya kan besar. Boleh diperbesar. Nanti kalian akan presentasi di depan. Pesan pokok. Ibu contohkan dulu. Bentar. Pesan. Misalkan ini sketsanya, P-nya dulu yang gede, lalu diperbesar. Pesan pokok yang besar. Kalau kecil nanti tidak terbaca oleh yang lain ketika presentasi. Boleh. Gimana? Ada kesulitan? Besar aja, besar. P, sketsa dulu. P segede gini, lalu diperbesar. P, bulan, pesan. Nah, perbesar. Ini mah hapus aja, ini mah contoh dari ibu. Yang gede, pesan pokok surat ke ayat ke 1 dan ke berapa ini? Pesan pokok ayat 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, gitu gede. Nah, gitu. Nanti tinggal diwarna. Siapa yang bagian mewarnai, nanti siapa yang bagian menulis pesan pokoknya. Ya, di tengah dimanapun. Gambarnya boleh, pinggirnya apapun itu gambarnya, yang penting menurut kalian bagus. Ini sudah? Nih, tulis pesan, kayaknya besar. Pesan. Pesan. Nah, ini pesan. Ini lanjut pesan pokok ayat. Ini A-nya gedein, ayat berapa ini teh? 5-nya 5 biasa aja boleh. 5, ini 6. Sok, nanti siapa yang nulis? Ayo. Laki-laki siapa yang mau membuat? Sok, boleh. Bekerja sama, bergiliran. Cok. Kalau ada kesulitan boleh minta tolong ke ibu, nanti ibu bantu sebisa mungkin. Ya, boleh ayat 1 dan 2. Nanti siapa yang mewarnai, siapa yang menggambar. Cok aja, nggak usah deg-degan, santai. Sok, boleh. Pesan pokok. Pokok. P-O-K-O-K. Alhamdulillah, pengerjaan posternya sudah selesai. Ternyata semuanya bagus. Tepuk tangan untuk kita semua.
terima kasih sudah berpartisipasi baik dalam pembuatan proyek atau posternya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi presentasi kelompok. Nanti Ibu tunjuk kelompok mana saja yang ke depan yang mempresentasikan. Ibu presentasi itu apa, Bu? Presentasi itu membacakan, menerangkan hasil dari proyek yang kalian buat. Nanti satu kelompok masuk ke depan membacakannya bersama kelompok lainnya. Baik, Ibu tunjuk kelompok berapa ini? Dua. Silakan kelompok 2 maju ke depan dan bawa posternya. Mangga ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yo, bacakan. Nah, dipegang. Siapa yang megang, siapa yang berbicara? Mandy yang berbicara boleh sebagai laki-laki, sebagai pemimpin. Boleh ini. Cok, perkenalan dulu. Perkenalan kelompok dulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya mau mempresentasikan Hasil dari kelompok kami. iya, pesan pokok. Pesan pokok ayat ke boleh bacakan. Langsung. Ya, semuanya dibaca dari awal sampai akhir dibaca. Pesan pokok ayat 3 dan ayat 4. Nama anggota Sembilan Juliani, Siti Alia dan Siti Madiana Al-Madaniyah nomor 1. Kota yang aman adalah kota Makkah Jangka 15. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang keselamatannya. Kota Makkah juga disebut sebagai umur dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah zaman Nabi Ibrahim Alaihissalam. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh ditutup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya Ibu akan menunjuk kelompok Eng. Boleh kelompok 3. Silakan maju semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh. Sok, siapa yang memegang, siapa yang membacakan? Boleh? Siapa yang membacakannya? Ayo. Sok, Amel, baca Mel. Amel perkenalan dulu, kami dari kelompok 3. Sok, salam dulu, mulai. Mel, siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil karya kelompok kami. Sok, baca dulu anggotanya siapa aja? Anggotanya Siapa saja? Hidayatullah, Nah, jangan terlalu membelakangi. Terus? Nani, Terus? Asri, Febrianti, Terus? Muhammad Pal dan Pauji. Ayo, bacakan isinya silahkan. Sampai sini, dari sini sampai sini boleh. Sok, terangkan. Suaranya dikeraskan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sekalipun mereka tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena terus pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Jadi kelompok 3 ini pesan pokoknya ayat berapa saja? ayat 5 dan 6. Bagus hasilnya. Tepuk tangan.
Tutup dulu. Wassalamualaikum. Ayo, tutup dulu. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali ke tempat masing-masing. Alhamdulillah tadi sudah ada yang presentasi. Ternyata semuanya hebat, membuat posternya sangat bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang ke pertanyaan reflektif. Apa yang telah kita pelajari dari proyek ini? Ibu akan tunjuk salah satu. Neng, mangga. Bisa menjadi poster yang indah, Bu. Bisa membuat Poster yang indah. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, nomor 2. Bagaimana pesan surat Atin bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa, Neng? Bisa bersyukur kepada Allah. Ayo, bersyukur kepada Allah. Membuat Manusia diciptakan oleh Allah dengan apa? Ada yang bisa jawab? Dengan baik dan sempurna. Betul sekali bahwa Allah itu menciptakan kita dengan sempurna dan sangat baik. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana tadi membuat posternya seru? Alhamdulillah seru ternyata ya. Sekarang kita pulang. Ada yang mau pulang? Oke, kita beres-beres dulu. Beres-beres dulu. Sudah siap? Ayo, cepat. Nanti dikumpulkan ya. Nanti di depan dikumpulkan posternya. Nanti ditempel sama ibu. Oke, siap? Silakan duduk ke tempat masing-masing. Kita berdoa sebelum pulang supaya selamat di perjalanan. Oke, ibu meminta kepada ketua kelas, Nendi, silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Sudah rapi? Silakan posternya kumpulin di ibu. Mana yang kelompok ini? Bu Ina, Ibu. Ini. Nanti ibu tempel. Mana kelompok ini satu lagi? Oke. Ya, siap. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Terima kasih sudah semangat mengikuti pembelajaran ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.